Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita akan melanjutkan ke bab yang ketiga pada pertemuan yang pertama. Kompetensi dasarnya memahami ketentuan dengan bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mendeskripsikan hakikat dan sifat kedaulatan. Sebelum kita melanjutkan ke materi, marilah kita terlebih dahulu membuka pelajaran ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Ibu akan lanjutkan dengan mengisi daftar hadir. Baiklah, untuk materi kita adalah bentuk dan kedaulatan negara. Ibu akan menjelaskan mengenai hakikat kedaulatan dan sifat-sifat kedaulatan. Sebelum kita menuju untuk menjelaskan materinya, marilah kita terlebih dahulu mengawali dengan menyanyikan lagu nasional dengan judul Indonesia Pusaka. Baiklah, kita menuju ke materi, yaitu kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Mari kita jelaskan di sini. Istilah kedaulatan pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli kenegaraan berkebangsaan Prancis yang bernama Jean Bodin. Menurut Jean Bodin, dalam bukunya yang berjudul Laissez-faire de la République, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris yang berarti sovereignty, dalam bahasa Prancis yang disebut souveraineté, dalam bahasa Itali disebut sovranus, yang asal katanya berasal dari bahasa Latin supranus yang berarti yang tertinggi atau supreme. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan yang memenuhi kehendak umum, yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan. Lalu sifat-sifat kedaulatan bisa kita jelaskan. Sifat kedaulatan ada 4. Yang pertama yaitu memiliki sifat permanen. Artinya, kedaulatan itu tetap ada selama negara itu berdiri, dan kedaulatan negara akan hilang jika negaranya telah bubar. Yang kedua, sifat kedaulatan memiliki sifat asli.
Artinya, kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kedaulatan juga memiliki sifat bulat. Artinya, kedaulatan itu tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kedaulatan itu hanya satu-satunya sebagai kekuasaan yang tertinggi. Yang keempat, sifat kedaulatan tidak terbatas. Artinya, kedaulatan itu tidak ada yang membatasi. Jika terbatas, sifat tertinggi itu akan hilang. Dan di negara Indonesia, kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Demikian tadi materi yang telah Ibu sampaikan mengenai hakikat kedaulatan dan sifat-sifat kedaulatan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengerti dan akan Ibu lanjutkan untuk materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Pelajaran ini Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.